Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Gang Cempaka, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain padatnya hunian, titik api yang berada di gang sempit membuat api dengan leluasa melahap belasan rumah warga. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api yang sudah melahap seluruh bangunan rumah. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 25 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Untuk diperkirakan belum bisa Pak, karena kami sedang melakukan pemadaman, jadi kita belum sempat melakukan pendataan apakah sudah berapa yang menjadi korban kebakarannya ini. Tapi kami sudah sampai saat ini sudah berusaha memblokir dan alhamdulillah sudah terblokir, tidak ada lagi perambatan. Kita tinggal fokus pada pemadaman yang area terbakar. Ada lebih dari 5? Rumahnya? Iya. Kemungkinan lebih dari 5, karena ini aksesnya cukup jauh dari jalan raya, jadi akses masuk ke sini adalah hanya cukup mobil yang 2.500. Untuk unit yang kapasitas 4.000 tidak bisa masuk. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Stefani Patricia. Kita awali iNewsroom hari ini dari informasi kebakaran rumah di Sumedang, Jawa Barat yang menewaskan 1 orang. Warga sulit mengevakuasi saat api masih berkobar karena pintu rumah terkunci. Allahu Akbar, astagfirullah. Kobaran api menghanguskan rumah warga di Desa Nanggrang, Kecamatan Sukasari, Sumedang, Jawa Barat. Lokasi kebakaran yang berada di area perbukitan membuat warga kesulitan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api akhirnya bisa dipadamkan saat tim pemadam kebakaran terjun ke lokasi. Ironisnya, seorang pria lanjut usia ditemukan tewas dengan kondisi hangus karena terjebak di dalam rumah. Warga tidak dapat menolong korban yang tinggal seorang diri karena pintu terkunci. Menurut tetangga korban, sempat terdengar ledakan dari rumah korban sebelum terjadi kebakaran. Ketahuan dengar suara ledakan, perkiraan dari TV tabung yang meledak. Terus keluar teriak-teriak, api udah setengah badan rumah. Itu posisi di dalam rumah ada orang? Ada orang korban. Terus Akang tindakannya gimana, ngasih tahu keluarga? Langsung teriak-teriak, minta tolong tetangga. Terus tetangga pada datang bantuin madamin api dengan alat seadanya. Pihak keluarga menolak petugas kepolisian untuk melakukan otopsi terhadap jenazah korban. Keluarga menerima insiden kebakaran ini sebagai musibah. Korban kemudian dimakamkan di pemakaman umum tak jauh dari lokasi kejadian. Pesawat Lion Air rute Jayapura, Jakarta menabrak Garbarata Bandara Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan saat akan lepas landas. Dinding kaca Garbarata pecah berserakan dan penumpang dalam pesawat panik berhamburan keluar. Pesawat Lion Air rute Jayapura, Jakarta menabrak ruang tunggu keberangkatan di Bandara Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan saat akan lepas landas. Penumpang sempat panik saat mendengar suara keras di bagian sayap kanan pesawat yang menabrak ruang tunggu atau Garbarata. Tabrakan terjadi saat pesawat tengah memutar haluan. Kaca ruang tunggu dan bagian sayap pesawat pun rusak. Para penumpang pun kecewa dan mendatangi kantor Lion Air di bandara untuk mempertanggungjawabkan nasib mereka. Sayap pesawat dia retak ya. Pertama ada yang teriak. Terkaget kan saya lagi duduk, ada yang teriak kalau sayap pesawat retak. Terus salah satu dari pihak kru pesawat melaporkan ke itu pilot. Dugaan sementara kejadian ini akibat human error. Hasil dari pantauan saya langsung ke lapangan, memang sepertinya human error.
Akibat insiden ini, sebanyak 129 penumpang dan awak pesawat batal berangkat. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahril Muslimin, kontributor iNews melaporkan. Tim Reskrim Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara berhasil meringkus 2 pelaku spesialis penjamretan yang biasa beroperasi di kawasan Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kedua pelaku yang sudah 5 kali beraksi menargetkan korban yang sedang bermain telepon genggam di pinggir jalan. Setelah mendapatkan laporan dari salah satu korban, tim Reserse Kriminal Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Petugas kepolisian yang menyamar menjadi penumpang angkot langsung lompat keluar dan meringkus pelaku yang sedang berada di pinggir jalan Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku berinisial DS dan AM ini langsung diborgol dan tidak bisa berkutik saat digelandang ke Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara AKP Briantrio Wicaksono, pelaku mengaku sudah 5 kali beraksi dan menargetkan korban yang sedang bermain handphone di pinggir jalan. Para korban penjamretan biasanya sedang memesan ojek online di pinggir jalan. Ada berapa pelaku, Bang? Sementara ini yang kita amankan ada 2 orang. Jadi mereka ada yang sebagai pengalih perhatian dari korban, ada juga yang melihat situasi, dan salah satunya melakukan penjamretan. Brian menambahkan bahwa petugas kepolisian akan terus melakukan patroli guna mencegah kejahatan yang terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, rencana penerapan electronic road pricing atau jalan berbayar elektronik di 25 ruas jalan di Jakarta kembali mengemuka. Rencana penerapan IRP mendapat penolakan ratusan pengemudi transportasi online karena dinilai akan semakin menyengsarakan rakyat kecil. Ratusan pengemudi transportasi online berunjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebun Sirih Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Mereka mendesak DPRD DKI untuk menolak rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar di Jakarta. Masa menilai penerapan jalan berbayar di 25 ruas jalan dinilai hanya akan semakin menyengsarakan masyarakat kecil, terlebih bagi mereka yang biasa mencari rezeki di jalan raya. Keluar, kami pada waktunya akan masuk rame-rame. Tidak ada mediasi, tidak ada audiensi. Kalau mereka mau audiensi dari awal, ya mereka tutup-tutupin kok, alatnya udah dipasang kok. Ya, duitnya buat siapa itu? Menanggapi hal ini, Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail mengaku akan membawa aspirasi mereka ke rapat pembahasan selanjutnya. Masa bahkan sempat menolak audiensi dengan Ismail dan menuntut Ketua DPRD DKI Jakarta yang menemui mereka. Tulis kita sudah bisa menangkap apa yang menjadi aspirasi mereka, dan ini tetap akan kita perjuangkan ya dalam rapat-rapat pembahasan kita ke depan. Tadi terlintas mereka maunya dengan ketua DPR, ya kita nggak bisa memaksakan. Masalah komunikasi aja sih. Rencananya ERP akan diberlakukan setiap hari mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam di 25 ruas jalan ibu kota. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyampaikan, hal ini masih dibahas dalam Raperda ERP bersama DPRD DKI Jakarta, belum ditetapkan menjadi perda. Sementara untuk tarif, Heri mengaku masih dibahas dengan tingkat pusat. Diolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, terus jadi perda. Setelah jadi perda turun, masih dibahas lagi, itu bisa pergub, bisa kepgub. Setelah itu baru proses lagi untuk proses bisnisnya. Nah, proses bisnisnya itu masih pembahasan. Nah, nanti siapa yang mengelola, badan usahanya apa, itu juga nanti bahas juga dengan DPRD. Pembahasan dengan tingkat pusat. Kira-kira itu masih ada 7 tahapan. Itu dibahas mulai dari tahun 2022 dan dilanjutkan mungkin 2023. 25 ruas jalan yang menjadi lokasi penerapan electronic road pricing tersebar di hampir 5 wilayah kota madya di Jakarta.
Selain untuk mengurangi tingkat mobilitas kendaraan di jalan, penerapan ERP diantaranya adalah untuk mendorong warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengandalkan transportasi umum seperti bis dan komuter lain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, kasus viral ibu memberikan kopi susu instan kepada bayinya yang masih berusia 7 bulan mendapat sorotan Presiden. Sementara petugas Polres Goa telah menemui orang tua dari bayi tersebut untuk memberikan bantuan dan pembinaan. Baru-baru ini di media sosial kembali dihebohkan dengan aksi tak bertanggung jawab seorang ibu. Dalam video, bayi berusia 7 bulan diberi minum kopi susu instan oleh sang ibu. Ia berdalih kopi saset tersebut memiliki kandungan susu sehingga baik untuk bayinya. Pasca video tersebut viral, Polres Goa melakukan penyelidikan dan mengamankan ibu dalam video yang viral. Pihak Polres pun kemudian memberikan bantuan dan pembinaan kepada sang ibu. Polisi juga akan memeriksa kondisi kesehatan dan kejiwaan dari ibu dan bayi tersebut. Kita membawa ke sini untuk kita lakukan pengecekan baik secara kesehatan anak, ibu, bahkan neneknya. Ya, karena kami temukan di satu kos-kosan setelah kami sisir kemarin, ya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Peristiwa ini turut mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo saat membuka Rakernas program percepatan penurunan stunting di Auditorium BKKBN Rabu lalu. Presiden menekankan pentingnya penyuluhan bagi orang tua. Saya lihat kemarin yang rame, bayi baru 7 bulan diberi kopi susu saset, kopi susu saset oleh ibunya. Karena yang ada di bayangan di sini adalah susu. Itu loh. Anaknya mau diberi susu. Hati-hati mengenai ini. Oleh sebab itu sekali lagi yang namanya penyuluhan penting. Presiden juga menyinggung aparat kepolisian yang mendatangi sosok ibu pemberi kopi susu tersebut. Menurut Presiden, seharusnya kader BKKBN dan Posyandu yang pertama kali mendatangi ibu tersebut untuk memberikan penyuluhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut, kami sudah terhubung dengan Kapolres Goa, AKBP Ronald Simanjuntak. Selamat sore, Pak Ronald. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Ronald, apa hasil pemeriksaan terhadap ibu yang viral karena memberikan kopi susu instan kepada bayinya? Jadi hasil pemeriksaan bahwa ibu dari bayi tersebut, dari anak tersebut, sengaja untuk membuat konten yang mana konten tersebut untuk mendapatkan ya sejumlah finansial untuk kehidupan dan untuk membiayai anaknya dan keluarganya. Hanya untuk konten ya Pak, Itu, ya. Mbak. Tapi apakah Dari benar hasil. pada saat pembuatan video Betul. tersebut bayinya ini diberikan kopi susu instan, Pak? Jadi gini, Mbak, sebelum diberikan susu kopi instan kan ada juga video yang dia memberikan nasi goreng pedas, kemudian ayam goreng pedas. Nah, yang paling viral itu adalah yang memberikan kopi saset, ya kan? Kopi saset ini yang paling viral. Nah, namun untuk kopi saset ini dia tidak mengakui bahwa itu katanya diganti dengan cairan dari susu coklat kaleng, gitu loh, Mbak. Tapi kalau dari hasil penelitian dan hasil analisa kami bahwa benar bahwa susu kopi saset itu yang diberikan langsung kepada bayi tersebut. Baik, kemarin pada saat orang tua dan bayi ini dibawa ke Polres Goa, apakah juga sempat dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap bayinya, Pak? Oh, sudah tentu, Mbak. Begitu kami jemput dari kediaman, dari kos-kosannya, baik anak, ibu dan neneknya, langsung kami cek baik kesehatan
baik kesehatan anaknya, kesehatan ibunya, dan kesehatan neneknya. Nah, disitulah kami temukan ternyata neneknya ini, mohon maaf, buta katarak, dan ibunya ada sedikit mengalami penyakit sejak lahir ya Mbak, penyakit sejak lahir, yaitu ke mental gitu loh Mbak. Baik, lalu tindak lanjut dari Polres Goa selanjutnya seperti apa, Pak Ronald? Apakah ada pembinaan atau bantuan yang akan diberikan kepada keluarga ini? Jadi kami tegaskan bahwa kami karena melihat kondisi dari keluarga ini sangat memprihatinkan, maka saya sebagai Kapolres Goa melaksanakan langsung perintah pimpinan untuk kita menyampingkan penegakan hukum kepada ibunya, kepada orang tuanya, ya, untuk masa depan anak ini dan masa depan keluarganya. Jadi kami menggait dinas terkait, baik itu dinas kependudukan, dinas sosial, dinas tenaga kerja, dan dinas kecamatan dan posyandu yang ada di lingkungan dia berdomisili, Mbak. Nah, untuk dinas kependudukan yang mana untuk mendapatkan akte kelahiran dari anak tersebut, karena anak ini lahir dari hubungan pernikahan siri, dan mohon maaf yang ada cuma orang tua perempuan saja, ibunya saja, karena bapaknya saat ini sudah pergi ke salah satu tempat dan sudah sejak lama. Ya, jadi dan kendalanya lagi adalah KTP-nya adalah KTP Makassar. Oleh sebab itu butuh koordinasi dengan Kota Madya Makassar untuk terbitnya akte kelahiran ini. Gitu loh, Mbak. Pak Ronald, terima kasih atas waktunya bersama kami di iNewsroom. Semoga sehat selalu, Pak Ronald. Pemirsa, jelang vonis Verdi Sambo, Menko Polhukam mendeteksi gerakan bawah tanah meminta Sambo dibebaskan. Kami hadirkan informasinya usai jeda.